Kalian pernah nggak sih lihat perunggu cair itu kayak gimana? Gue pernah. Warnanya keemasan, hampir kayak matahari, dan ngalirnya lebih lambat dari air. Kental, berat, ada berat kayak dalamnya gitu. Nah, bayangin, 70 ton logam ini dituang ke satu cetakan sekaligus. Itu pemandangan yang bikin lo nggak bisa kedip-kedip loh. Hari ini kita ada di pabrik yang bikin baling-baling kapal untuk kapal perang. Ini salah satu tempat produksi yang nggak pernah ada turnya dan jarang banget diekspos media. Dan gue bakal tunjukin semua prosesnya dari perunggu cair sampai jadi raksasa yang mengkilap, yang bakal diam-diam mendorong ribuan ton baja nembus samudra. Gue mau mulai dari pertanyaan yang gue tanyain ke diri sendiri waktu pertama kali kesini. Kenapa sih kok perunggu? Kapal perang itu kan mesin baja, badan kapal baja, struktur atasnya baja, senjatanya juga baja. Terus kenapa baling-balingnya dibuat dari bahan lain? Jawabannya simple, tapi sebenarnya dalam banget. Baja itu karatan kalau kena air laut. Baling-baling kan selalu terendam, terus muter-muter, dan kontak terus sama lingkungan yang super agresif. Bayangin deh, baling-baling baja dalam beberapa tahun bakal jadi kayak landak karatan yang udah nggak bisa kerja normal lagi. Makanya di sini mereka pakai perunggu nikel aluminium. Paduan logam yang para pelaut sama ahli metalurgi biasa nyebutnya nibral. Nibral itu campuran tembaga, aluminium, nikel, sama besi dengan komposisi yang udah diperhitungkan banget. Tembaga jadi dasarnya dan bikin tahan korosi. Aluminium bikin paduannya lebih kuat dan ringan. Nikel kasih kekerasan plus tahan erosi. Sementara besi bikin struktur logamnya halus dan merata. Setiap unsur di sini nggak asal comot loh. Ini hasil riset puluhan tahun dan uji coba di kondisi nyata. Nibral nggak bakal karatan, tahan banget sama erosi dan kuat untuk nahan beban dari putaran penuh di bawah air. Nah, sekarang soal ukurannya nih. Baling-baling buat kapal perusak atau kapal selam nuklir tuh bukan barang yang bisa lu angkat gitu aja. Diameternya bisa sampai 6 meter lebih dan tiap bilahnya itu ukurannya kayak mobil kecil loh. Beratnya yang udah jadi puluhan ton guys. Dan ini semua dimulai dari 70 ton perunggu cair yang harus dituang ke satu cetakan dalam satu proses tanpa putus. 70 ton itu kira-kira beratnya 12 pick up yang penuh semua. Dan semua logam ini yang suhunya sekitar 1100 derajat Celcius harus masuk ke cetakan dengan rata. Nggak boleh jeda, nggak boleh berhenti. Logamnya dilebur di tungku induksi atau tungku busur api yang gede. Tergantung konfigurasi pabriknya bisa ada beberapa tungku gini. Dan mereka kerja bareng biar dapat volume lelehan yang pas waktu mau dituang. Pas logam udah nyampe suhu yang tepat, teknisi lab bakal ambil sampel sedikit cairan logam. Terus langsung dikirim ke lab buat dicek komposisi kimianya secepat mungkin. Kalau perbandingan unsur-unsurnya oke, mereka kasih lampu hijau buat tuang. Tapi kalau ada yang nggak pas, langsung diperbaiki di tungku itu juga. Tambahin unsur yang kurang, terus ambil sampel lagi. Proses tuangnya dilakukan pakai gayung besar yang digantung ke kren jembatan. Gayung itu dimiringin dan logam cair mulai mengalir ke sistem saluran cetakan. Bayangin deh, aliran tebal warna emas dengan cahaya super terang dan awan uap yang naik ke atas. Udaranya berdetar karena panasnya dan dari jarak 10 meter aja lu udah berasa muka kena hantaman gelombang panas banget. Para pekerja cor berdiri agak jauh dengan pakaian pelindung dan perisai. Bahkan dari beberapa meter doang, panasnya kerasa di seluruh badan. Suhu tuangan dikontrol dengan ngatur kemiringan gayung. Terlalu cepat, logamnya bakal bergolak turbulen di dalam cetakan dan nyedot udara, jadi ada rongga. Kalau cetakannya udah siap, di bagian atas ditambahin yang namanya nadstavka, semacam reservoir tambahan. Ini volume logam ekstra yang bakal terus ngasih makan baling-baling selama logamnya nyusut waktu dingin. Gak pakai ini, di dalam baling-baling bakal muncul rongga-rongga kosong yang bikin bagian itu langsung gak layak pakai.
Logam cadangan ini nanti dipotong sih, tapi pas lagi proses tuang keberadaannya wajib banget. Cetakan buat baling-baling kapal itu gede banget loh, bisa ngabisin sebagian besar ruang foundry. Rakitnya aja bisa miguan dari pasir cetak khusus yang dikasih penguat resin. Tiap bilah punya bentuk geometri yang rumit, puntir, gak rata, dengan profil yang udah dihitung super detil. Geometri ini dibentuk di cetakan pasir dengan presisi tinggi. Hasil cor mentahnya aja udah harus mendekati bentuk akhir banget. Oh ya, soal inti cetakan, sterzen, juga penting nih. Di dalam bilah ada rongga-rongga yang bikin beratnya turun tanpa ngurangin kekuatan. Buat bikin rongga itu, mereka pasang inti dari pasir yang ditahan sama penopang logam. Namanya zerebeika. Kedengarannya sih simple, tapi praktiknya ini kerja presisi banget yang harus ngontrol posisi setiap batang dengan teliti abis. Kalau batangnya geser dikit aja gara-gara beban logam pas dituang, dinding bilahnya bakal nggak rata. Nah, dinding yang nggak rata itu artinya nggak seimbang. Ketidakseimbangan di baling-baling kapal selam itu berarti getaran. Getaran berarti berisik, dan berisik di bawah air itu sama aja hukuman mati buat kapal selamnya. Soalnya hidropon musuh pasti langsung ngeh. Nah, disinilah kita masuk ke tema utama pabrik ini, keheningan. Kapal perang, apalagi kapal selam, harus sesenyap mungkin. Baling-baling itu sumber kebisingan utama di bawah air. Ada dua mekanisme nih, kebisingan mekanis dari ketidakseimbangan dan getaran, plus kebisingan kavitasi. Kavitasi itu fenomena di mana di permukaan bilah, gara-gara beda tekanan, muncul gelembung-gelembung uap mikroskopis yang kemudian meledak dengan bunyi khas. Setiap ledakan kecil itu kayak hantaman mini yang lama-lama bisa ngerusak bahkan perunggu, ninggalin lubang-lubang kecil di permukaannya. Tapi masalah utamanya bukan di kerusakan, melainkan di suaranya. Bunyi letupan ini nyebar sempurna di air dan gampang banget ketangkep sama sistem hidroakustik. Nah, makanya di sini ada mesin fresh 5 sumbu. Kalau lu belum pernah lihat mesin kayak gini, bayangin aja gabungan antara robot industri sama gedung gede. Area kerjanya bisa ngolah komponen sampai diameter 6 meter loh. Spindle sama mata freshnya bergerak secara bersamaan di 5 sumbu, 3 linear sama 2 angular. Jadi alatnya bisa nyamperin titik manapun di bilah yang bentuknya rumit banget itu. Dengan sudut yang pas, terus nitkis logamnya dengan presisi mikron. Harga mesin ini seharga rumah bisa nih. Tapi tanpa mesin ini mustahil dapetin kualitas permukaan yang dibutuhin buat komponen segede ini. Proses ngolah satu baling-baling itu butuh beberapa minggu. Iya, minggu, bukan jam. Mesinnya ngiris terus-menerus, lapis demi lapis, sampai dapat profil akhir yang diinginkan. Serutan perunggu yang kelihatan kayak spiral emas jatuh ke bak penampungan. Sementara dari bawah mata fresh muncul permukaan yang mulus banget, kayak udah dipoles gitu. Para operatornya sering banget ngepost prosesnya buat ngukur geometri bilahnya pakai probe khusus sama scanner laser. Tujuannya adalah dapetin permukaan yang sesuai gambar teknik dengan akurasi sampai 1/100 mm di komponen yang diameternya 6 meter. Bayangin aja kayak lu bikin lingkaran sempurna seukuran kamar, tapi nggak boleh melenceng dari garis lebih dari ketebalan selembar kertas. Setelah proses permesinan, waktunya balancing. Baling-baling dipasang di alat balancing terus diputar. Sensor bakal ngedeteksi di mana letak ketidakseimbangan dan seberapa besar. Para teknisi manual ngilangin logam dari titik-titik tertentu. Harfiah cuma beberapa gram doang, sampai baling-balingnya nyampe level balancing yang dibutuhin. Prosesnya super teliti nih. Kikis dikit, ukur. Kikis lagi, ukur lagi. Sampai sensornya nunjukin angka normal. Di kapal sipil, tingkat presisi kayak gini udah dianggap keren banget. Tapi di kapal militer, pengecekan final mencakup pengukuran lengkap semua bilah baling-baling, kontrol kekasaran permukaan, dan verifikasi komposisi kimia logam dari sampel yang diambil saat peleburan.
Setiap baling-baling dapat paket dokumen lengkap, mulai dari analisis kimia peleburan sampai protokol balancing dan laporan pemindaian laser permukaan. Ini bukan sekedar dokumen biasa, tapi paspor teknis dan legal untuk produk yang bakal dipasang di kapal perang dan beroperasi puluhan tahun dalam kondisi paling ekstrim. Gue berdiri di samping baling-baling yang udah siap dikirim dan nyoba membayangkan. Ini produk yang udah melewati perjalanan dari perunggu cair jadi raksasa emas yang mengkilap ini dalam beberapa bulan kerja puluhan orang dan satu mesin super gede. Di suatu tempat di lautan, baling-baling ini bakal berputar dalam kegelapan total, mendorong ribuan ton baja ke depan. Setiap tahun, ratusan platform minyak dipasang di lautan seluruh dunia. Masing-masing beratnya puluhan ribu ton, dan di satu titik tertentu, semua beban itu gantung cuma di satu kait doang. Bukan di kabel, bukan di balok, tapi beneran dikait. Sepotong baja tempah yang bentuknya kayak kail pancing raksasa dari dunia lain. Di sekitarnya, laut utara, badai, ombak setinggi 10 meter, kerennya goyang-goyang di dek kapal. Tapi kait ini tetap kuat. Dia tahan sampai 8.000 ton, itu kira-kira berat 8.000 mobil penumpang yang diangkat bareng-bareng di atas permukaan air. Satu retak mikro yang nggak kelihatan, ukurannya cuma setengah milimeter, dan konstruksi senilai miliaran euro langsung tenggelam ke dasar laut bareng semua yang nempel di situ. Gimana caranya bikin monster dari baja mendidih dengan suhu lebih dari 2000 derajat yang bisa nahan 10.000 ton di tengah samudra yang lagi ngamuk? Dan momen kritis apa yang produsennya tutupin rapat-rapat dari mata orang luar? Tonton sampai habis, jawabannya bakal bikin lo kaget. Semuanya dimulai dari pemilihan logam. Buat kait kren raksasa, mereka pakai baja konstruksi spesial yang kandungan karbonnya nggak lebih dari 1%. Ditambah kromium sampai 2% dan molybdenum 0,5% buat ngasih kekuatan tarik lebih dari 1000 megapascal. Elemen-elemen ini dipilih bukan sembarangan loh. Kromium bikin tahan karat di kondisi laut, sementara molybdenum mencegah material jadi rapuh pas suhu rendah. Soalnya kait ini bakal dipakai di Laut Utara, di mana saat musim dingin, air lautnya cuma sedikit di atas 0 derajat dan udaranya lebih dingin lagi. Bahan bakunya datang dalam bentuk briket atau batangan seberat 20 ton per piece. Terus dimasukin ke tungku busur listrik super gede berkapasitas 200 ton, kayak kuali raksasa setinggi 10 meter dengan elektroda grafit berdiameter 600 mm. Baja buat kait-kait ini kebanyakan didatengin dari Skandinavia, di mana mereka meleburnya di tungku vakum dengan kontrol komposisi yang super ketat di setiap tahap. Logistiknya aja udah bikin takjub bahkan sebelum produksi dimulai nih. Batangan seberat 20 ton dikirim pakai tongkang langsung ke dermaga pabrik. Saat arus listrik sampai 100.000 ampere dialirin ke elektroda sama logam, muncul busur api sepanjang setengah meter yang bikin isi tungku panas banget sampai lebih dari 2000 derajat Celcius. Ini nggak cuma panas biasa loh, ini temperatur di mana baja udah nggak keras lagi dan berubah jadi cairan yang bercahaya. Tungku pelan-pelan diputar biar tercampur rata, terus gas-gasnya disedot lewat filter super kuat. Proses peleburannya butuh 4-5 jam. Selama itu, logamnya dibersihkan dari kotoran pakai penguapan vakum sama disemprot argon. Cairan logam yang udah jadi warnanya kuning terang banget, terus dituang ke wadah besar yang dilapisi batu tahan api. Suhunya waktu keluar tuh sekitar 1650 derajat. Wadahnya diangkat pakai kren dan dibawa ke jalur pengecoran. Di sana udah ada cetakan-cetakan yang siap. Konstruksi baja gede banget, beratnya bisa sampai 200 ton per buah. Bentuk cetakannya dihitung khusus dengan memperhitungkan penyusutan logam 2%. Kalau nggak diperhitungin, nanti hasil akhirnya bakal lebih kecil dari ukuran yang dibutuhin. Cairan logam dituang dengan sudut 45 derajat buat menghindari gelembung udara.
Logam cair dengan lebar aliran setengah meter bakal mengisi cetakan dalam 10-15 menit. Terus, cetakannya ditutup dan dipindahin ke zona pendinginan terkontrol. Nah, di sini nih, dimulai salah satu tahap paling krusial dari seluruh produksi. 24 jam pertama, suhunya cuma diturunin sampai 800 derajat. 2 hari berikutnya sampai 200 derajat. Pendinginan total sampai suhu ruangan butuh waktu seminggu. Sensor terus-menerus ngawasin gradien suhu di kedalaman 10 cm. Perbedaan sekecil apapun bisa bikin tekanan panas yang bakal nyebabin retakan internal yang nggak kelihatan dari luar. Selama pendinginan, logamnya mengkristal, membentuk struktur kasar yang nantinya dioptimalkan lewat perlakuan panas. Pekerja dengan kostum pelindung mengontrol prosesnya lewat panel pengawas. Sementara sistem otomatis mencatat ribuan parameter setiap menit. Benda jadinya beratnya dari 100 sampai 200 ton, panjangnya sampai 12 meter, dan diameternya sampai 2 meter di bagian bawah. Setelah proses pendinginan panjang selesai, benda kerja diangkat dari cetakan pakai derek dengan kapasitas angkat 300 ton. Terus dibawa ke bengkel tempah, ruangan gede banget dengan luas 2000 meter persegi dan langit-langit setinggi 25 meter. Di sini ada mesin pres hidrolik dengan kekuatan sampai 50.000 ton. Ini bukan salah ketik loh, 50.000 ton tekanan di satu titik. Buat perbandingan nih, menara Eiffel beratnya sekitar 7.000 ton. Mesin pres ini bisa ngasih tekanan 7 kali lipat lebih kuat. Benda kerja dipotong jadi beberapa bagian sepanjang 6-8 meter. Terus dipanaskan lagi di tungku gas sampai 1200 derajat Celcius. Logamnya jadi warna merah terang dan mulai lentur. Pekerja yang pakai baju tahan panas dengan bantuan pengangkat magnetik naruh bagian itu di bawah mesin pres. Tahap pertama, deformasi kasar. Mesin pres turun dengan kekuatan sampai 10.000 ton. Menekan logam sampai 20 hingga 30% dalam satu siklus. Setiap hentakan berlangsung beberapa detik. Perlahan-lahan ngubah batangan silinder jadi bentuk kail yang udah mulai kelihatan. Selanjutnya ada tahap penempaan lanjutan. Logamnya ditarik, dibentuk lubang-lubang buat kabel dengan diameter sampai 60 cm dan mata kait setebal 15 cm. Mesin presnya dilengkapi cetakan rumit dari baja super kuat yang ngekopi geometri presisi dari kait yang bakal dibuat. Total siklus penempaan bisa sampai 50 kali buat satu bagian dengan jeda pemanasan ulang setiap 10-50 menit. Di antara tekanan pres, benda kerjanya terus dibalik dan dipindah posisi. Ini buat mastiin pemadatan logam merata di seluruh bagian. Penempaan ini nggak cuma bikin bentuk aja loh, tapi juga ningkatin struktur internal logamnya, bikin butiran kristalnya lebih halus dan ngebus kekuatan berkali-kali lipat dibanding kondisi coran. Tahap akhir penempaan, pengerjaan presisi bagian utamanya. Diameter lengkungan utama kait bisa sampai 1 meter. Ketebalan dindingnya 30 cm, radius lengkungannya 2,5 meter. Cetakan presnya kerja dengan presisi sampai 1 mm, membentuk kerusuk penguat dan flensnya. Setiap habis tekanan, kerak logamnya disemprot pakai udara bertekanan 6 bar. Setelah ditempa, langkah berikutnya adalah perlakuan panas. Tahap yang tanpa ini, kait cuma jadi besi cantik tapi nggak bisa diandalkan. Barang ini dimasukin ke dalam tungku pembakaran pada suhu 650 derajat selama 20 jam. Proses ini ngilangin tekanan internal yang numpuk selama penempaan dan bikin logamnya punya ketahanan benturan yang dibutuhin. Abis itu ada proses mekanis pakai mesin fresh. Permukaannya dihalusin sampai ke kasaran yang udah ditentuin, bikin lubang buat pemasangan dan ngebuat ulir di titik-titik pemasangannya. Setiap kait beratnya dari 50 sampai 150 ton tergantung kapasitas angkatnya. Pembuatannya butuh waktu 3 sampai 6 bulan. Pabrik ini ngeluarin sampai 20 produk kayak gini setahun dan setiap satu harganya jutaan euro. Kait-kait ini dipakai buat kren perusahaan yang pasang platform minyak di Laut Utara,
Teluk Persia, dan lepas pantai Afrika Barat. Nah, sekarang yang paling seru, pemeriksaan ultrasonik. Disinilah tersembunyi detail yang nggak bakal dibahas terang-terangan sama para produsen. Setiap kait diperiksa untuk nyari retakan tersembunyi. Sensor nge-scan logam pakai gelombang frekuensi 5 MHz. Bisa ngedeteksi cacat sekecil setengah milimeter. Kalau ketemu satu aja mikroretakan, langsung ditolak. Nggak ada negosiasi, nggak ada pengecualian. Kenapa ini begitu krusial? Karena kait ini bekerja di kondisi di mana kegagalan itu mustahil terjadi. Kren offshore ngangkat seksi platform seberat 8-10.000 ton ke ketinggian 30-40 meter di atas permukaan laut. Ombak gebuk sisi kapal, kren goyang, beban siklusnya berubah-ubah, kadang agak mengendur, kadang nambah lagi. Beban siklis kayak gini yang paling berbahaya. Bikin retakan makin melebar meski gaya totalnya nggak melebihi kapasitas. Dalam kondisi seperti ini, mikroretakan yang kelewat pas pemeriksaan dalam beberapa minggu bisa jadi kerusakan fatal. Makanya setiap kait diperiksa berkali-kali. Ultrasonik, X-ray, magnetic particle testing, uji beban sampai 120% dari kapasitas nominal. Setelah lolos semua tes, permukaan hook dilapisi epoksi setebal 200 mikron buat perlindungan dari korosi laut. Terus dikasih marking, nomor seri, jenis baja, tanggal produksi sama kapasitas angkatnya. Ini kayak KTP-nya hook yang bakal nempel terus selama dia dipakai. Jumlah kren offshore di seluruh dunia ada lebih dari 4.000 unit, yang sekitar 1.200 diantaranya kapal apung dengan kapasitas angkat lebih dari 5.000 ton. Produksi hook buat mereka terpusat di Eropa, kebanyakan di Belanda, Norwegia, sama Jerman. Dan total produksi di industri ini cuma beberapa unit per tahun. Hook yang udah jadi dimuat ke platform khusus terus dikirim ke kapal. Di sana, di tengah laut lepas, bakal digantungin kabel terus disambungin ke bagian platform. Dan potongan baja tempa ini yang lahir dari leburan scrap metal sendirian nahan beban ratusan gerbong kereta api. Ombak, angin, goyang-goyang kapal dia tetap kuat. Soalnya setiap hantaman press, setiap jam ditungku, sama setiap scan ultrasonik itu dikerjain tanpa boleh salah sama sekali. Teman-teman, di channel ini kita ngintip ke tempat-tempat yang biasanya nggak boleh direkam kamera. Kalau kalian suka konten begini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode terbaru. Hari ini kita lagi di pabrik yang ngerakit drone serang dari lembaran besi. Tahu nggak sih? Waktu lo berdiri di tengah mesin-mesin yang berisik dan lihat gimana dari aluminium biasa aja lahir mesin yang bisa terbang ribuan kilometer, lo langsung paham. Ini bukan cuma produksi biasa, ini satu dunia penuh di mana tiap part punya cerita sendiri. Begitu ngelihat konveyornya aja udah merinding. Puluhan body drone di berbagai tahap, bau logam panas, suara press yang menggelegar sama dentuman las. Kita bakal jalan-jalan lewatin semua tahapannya, dari pemotongan lembaran sampai drone jadi, dan gue bakal tunjukin gimana semua ini kerja. Siapin diri lo, bakal banyak baja, baut, dan mungkin sedikit adrenalin, soalnya skala di sini emang bener-bener bikin takjub. Semuanya dimulai di bagian pemotongan, di mana ada tumpukan lembaran aluminium dan duralumin setebal kira-kira 2,5 mm. Materialnya dibawa dalam gulungan gede banget, dibungkus plastik pelindung biar nggak lecet waktu dikirim, terus langsung dihamparkan di meja mesin pemotong. Setiap lembar sebelum dipotong harus lewat quality control dulu. Dicek ketebalannya, permukaannya rata apa enggak, ada retak mikro atau enggak. Mesin laser dengan presisi super tinggi memotong kontur sayap, badan pesawat, sama sirip ekor. Nggak boleh ada garis yang bengkok atau kasar, soalnya waktu terbang kesalahan 1 mm aja bisa fatal. Drone butuh aerodinamika yang sempurna, biar bisa terbang stabil dan hemat energi. Laser melelehkan tepi logam, meninggalkan potongan yang mulus, sementara pemotong plasma menghandle material yang lebih tebal. Keluar percikan api sih, tapi kedua teknologi ini ngasih geometri yang bersih tanpa perlu pengerjaan tambahan. Habis itu, potongan-potongannya dikirim ke bagian pengepresan. Mesin pres hidrolik raksasa dengan tekanan ribuan ton, mencetak lekukan, penguat struktural, sama longeron. Suaranya kayak petir loh, pas cetakan turun dan logam di bawahnya berderak, membentuk pola yang udah ditentuin.
Hasilnya, panel-panel siap pakai dengan geometri yang presisi banget, yang nanti bakal disambungin jadi badan pesawat. Aluminiumnya bukan yang biasa loh, tapi paduan spesial campuran magnesium sama tembaga yang kuat banget nahan suhu dari minus 50 sampai plus 90 derajat Celcius dan nggak retak gara-gara getaran atau gesekan. Material ini lebih ringan dari baja, tapi tetap cukup kuat buat konstruksi yang harus bertahan berjam-jam terbang non-stop. Selanjutnya, rakit fuselage. Di sini suasananya beda nih. Para pekerja pakai baju pelindung, meja-meja penuh gambar teknik, dan segudang peralatan lengkap. Tiap panel dicek pakai ultrasonic buat deteksi cacat tersembunyi, terus dibengkokin, dilubangin, dan disekrup pakai baut. Gue lihat sendiri gimana mereka rakit bagian ekor. Kayak Lego gitu, cuman ukuran asli, panjangnya sampai beberapa meter. Bautnya juga nggak sembarangan, tapi dari titanium atau baja paduan tinggi, dengan ulir yang awet bertahun-tahun. Ada juga lini otomatis di mana robot-robot pasang paku keling sendiri, ribuan buah per jam, tanpa capek dan tanpa salah. Sementara fuselage mulai terbentuk, di stand sebelah mesin-mesinnya udah mulai dengung. Di sini semua soal kesederhanaan dan keandalan. Mesin bensin 2 tak kecil, mirip yang ngejalanin moped jadul atau mesin potong rumput. Tapi dioptimalkan buat terbang. Nggak ada turbin rumit atau kompresor, cuma silinder, karburator, busi, sama propeller pendorong di belakang. Tenaganya sekitar 15 tenaga kuda, tapi buat drone seberat 200 kiloan ini udah lebih dari cukup buat ngebawa ribuan kilometer dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Konstruksi sederhana ini pilihan sadar. Makin sedikit komponen, makin sedikit titik kegagalan dalam penerbangan otonom yang panjang. Mesinnya datang dalam kondisi setengah jadi, blok udah terakit lengkap sama kruk as, piston, dan sistem pembuangan. Pertama-tama dipasang kerangka duralumin, yang kemudian dikencangkan ke bagian belakang fuselage. Pekerja bersarung tangan masukin mesin ke slotnya, sejajarkan sama lubang baut, terus kencangkan baut pakai kunci torsi. Tiap baut punya torsi spesifik yang udah ditentuin di dokumen. Setiap baut pakai ring anti getaran, soalnya getaran waktu terbang bisa bikin sambungan kendor dalam hitungan jam. Habis itu sambungin jalur bahan bakar. Selang karet tipis dari tangki di sayap menuju karburator lewat filter, biar kotoran nggak nyumbat jet. Bahan bakarnya, bensin pesawat biasa, dicampur aditif buat stabilitas di jarak jauh. Tangki dipasang di dalam sayap, dan kapasitasnya dihitung supaya drone bisa terbang full tanpa ngisi ulang. Tapi ya gitu, pusat gravitasi bergeser seiring bahan bakar habis, dan autopilot ngerti banget nih, dia atur sendiri. Terus elektronik pengendali mesin. Katup throttle dikaitin ke servo motor yang nurut sama autopilot. Dia ngatur RPM sendiri tergantung ketinggian, kecepatan, sama sisa bensin. Servo motornya kecil kayak yang di RC model gitu, tapi pakai gear metal biar kuat. Plastik mah nggak bakal tahan. Baling-balingnya dipasang terakhir, 2 bilah. Pitch-nya disetel di test bench khusus. Dibalance pakai laser biar nggak ada getaran yang bisa rusak poros atau konstruksi sayap. Pas idle suaranya kayak motor bebek di kejauhan gitu, tapi full gas. Ngaung kayak pesawat mini. Selanjutnya, tes mesin. Mesinnya dikunci di vibration test stand, disambungin ke komputer, terus dinyalain. Detik-detik pertama, asap tipis keluar dari oli, habis itu putaran mesin udah stabil. Masternya dengerin, ada nggak bunyi ketukan logam, apakah knalpot kerja mulus, apakah silindernya nggak kepanasan sampai lewat 95 derajat Celcius. Sensor-sensor ngambil data real time, suhu, tekanan oli, kecepatan putaran. Mereka setting baling-balingnya, ganti-ganti sudut bilahnya, biar daya dorongnya maksimal, tapi hemat bahan bakar. Tiap mesin dicek di stand paling agak beberapa jam non-stop. Simulasi beban kayak lagi terbang beneran. Kalau semuanya oke, mesinnya diawetkan,
dibungkus plastik terus ditaruh di samping badan drone. Pasang ke drone-nya cuma butuh beberapa menit. Masukin ke bagian ekor, kencengin baut-bautnya, cek selang bahan bakar sama kabelnya. Beres, udah siap dibawa ke lapangan uji terbang. Nah, sayapnya itu cerita tersendiri nih. Dari lembaran duralumin, mereka nge-stem rusuk-rusuk sayap sama longeron, terus direkatkan sama isian busa buat bikin profil aerodinamis, dan di atasnya dilapisi kain atau plastik. Bentangan sayapnya sekitar 2,5 meter, dan masing-masing sayap itu ringan banget kalau dipegang. Kayak bulu gitu, tapi kuat kayak papan kayu. Di dalamnya banyak yang disembunyiin, metangki bahan bakar, kabel-kabel, sama sebagian elektronik. Sayapnya dipasang ke badan pesawat pakai sambungan cepat lepas. Jadi drone-nya bisa dibongkar buat transportasi dan dirakit lagi langsung di lapangan dalam hitungan menit aja. Soal isi elektroniknya juga perlu dibahas tersendiri. Ternyata simple banget loh. Modul navigasi, autopilot pakai chip, sensor ketinggian sama arah, barometer sama akselerometer. Nggak ada yang lebih, soalnya drone ini harus bisa terbang sendiri, ngikutin jalur yang udah ditentuin, ribuan kilometer di atas tanah, tanpa campur tangan operator. Para programmer ngetes softwarenya di stand khusus. Masukin koordinat, terus model virtual di layar terbang persis sesuai rute yang udah direncanain, ngelilingin medan dan jaga ketinggian. Setelah rakitan akhir selesai, dimulai deh pengecatan dan kamuflase. Badan drone dilapisi cat dasar anti karat, terus di atasnya disemprot cat khusus penyerap gelombang radar. Warnanya abu-abu kehijauan, mati biar nggak kilap kena matahari. Ini bukan cuma buat estetika doang. Lapisan kayak gini beneran bikin drone makin susah kedeteksi radar. Habis itu, tes di berbagai alat. Dicek keseimbangannya, getarannya, tangki bahan bakarnya bocor apa enggak. Yang menarik, drone-drone ini nggak cuma dites dalam kondisi normal aja, tapi juga di ruang vakum, buat tahu gimana komponen dan sambungannya bakal bereaksi di ketinggian ekstrem, di mana tekanan sama suhu udara turun drastis banget. Kalau semua oke, drone langsung masuk tahap uji terbang. Diluncurin pakai ketapel, naik, capai ketinggian target, jalanin program, terus balik lagi. Senyap, hampir tanpa asap, kayak ngilang gitu aja di langit, bagai hantu. Skala produksinya gila sih. Di lini perakitan, puluhan unit dirakit bareng dalam waktu bersamaan, kerjanya non-stop 24/7 dalam 3 shift. Para ahli metalurgi lebur paduan logam, operator mesin bubut bentuk poros, teknisi elektronik solder papan sirkuit. Semuanya di satu kompleks, dan tiap tahapan sinkron sempurna satu sama lain. Kontrol kualitas ketat di setiap tahap, soalnya satu komponen cacat aja bisa bikin satu drone jadi gagal total. Setiap tahun, jutaan ton baja didaur ulang di seluruh dunia, tapi cuma sebagian kecil banget yang diubah jadi alat yang bisa nahan beban ratusan ton. Bayangin deh, sepotong logam seberat beberapa ton dipanasin sampai 1200 derajat. Suhu di mana baja hampir kayak mengalir gitu. Dan dalam beberapa minggu diubah jadi kunci raksasa yang panjangnya lebih dari 3 meter. Tapi ada satu hal nih yang hampir nggak ada yang ngomongin. Kesalahan sekecil apapun di tahap manapun dan monster ini bisa retak di bawah beban. Hari ini gue bakal tunjukin proses yang tersembunyi dari kebanyakan orang. Dan kalau lu nonton sampai habis, lu bakal tahu kenapa kunci sebesar ini kadang patah di momen yang paling nggak disangka-sangka. Gua masuk ke area pabrik metalurgi ini, langsung paham nih. Tempat ini emang nyentuh benda-benda skala gila-gilaan. Di mana-mana kedengeran gemuruh kren berat, bau baja panas, sama suara palu yang berasa banget sampai ke dada. Yang nyambutin gue adalah kepala pandai besinya. Cowok tinggi, tangannya penuh bekas-bekas proyek lama. Matanya ngawasin setiap gerakan dengan tajam banget. Dia nunjukin gue potongan bahan mentah yang gede parah. Sepotong baja kromium molybdenum, panjangnya lebih dari 3 meter, tebal sekitar setengah meter, beratnya beberapa ton. Baja kromium molybdenum dipilih bukan tanpa alasan loh. Kromium bikin tahan karat, sedangkan molybdenum ningkatin kekuatan di suhu tinggi dan beban gede. Komponen masif ini bakal jadi dasar kuncinya. Dan emang udah keren banget dari awal. Bahkan dari jarak 1 meter aja lo udah berasa beratnya. Skalanya sama potensi kekuatannya yang gila.
Prosesnya dimulai dari pemanasan. Bahan mentahnya dimasukin ke tungku, gede kayak ruangan kecil. Terus suhunya dinaikin pelan-pelan sampai 1200 derajat Celcius. Logamnya jadi merah, hampir kayak cair. Dan pas pandai besinya mukul pakai palu besar, kedengeran bunyi tumpul yang dalam banget, sampai lantainya ikut bergetar. Yang penting di sini tuh ritmenya. Terlalu cepat, logamnya bisa retak. Terlalu lambat, dia udah dingin dan jadi keras, susah dibentuk. Harus kerja presisi banget, dan tim pandai besinya udah hafal banget ini mah. Satu orang nahan benda kerjanya di tempat. Yang kedua, pukul pakai palu gede. Yang ketiga, ngontrol suhu sama bentuk logamnya. Setiap gerakan udah diasah bertahun-tahun, dan bahkan kesalahan kecil aja bisa bikin semua kerjaan gagal total. Begitu benda kerjanya udah lentur, mulai deh pembentukan kasarnya. Mereka pakai palu gede banget, beratnya ratusan kilogram yang digerakin pakai kren. Pukulan demi pukulan, logamnya ditarik dan dilebarkan, dibentuk jadi kunci yang bakal jadi. Percikan api beterbangan kemana-mana, dan setiap habis dipukul, ada bekas penyok khas di permukaannya, yang pukulan berikutnya bakal diintegrasiin ke geometri keseluruhannya. Udah mulai kelihatan nih, mana yang bakal jadi pegangannya, mana yang bakal jadi mulut kerja buat mur. Prosesnya butuh beberapa hari, soalnya logam perlahan-lahan dingin dan harus dipanasin terus supaya nggak ada tekanan internal sama retakan. Setelah pembentukan kasar selesai, dimulailah penempaan presisi. Para pandai besi bekerja dengan palu yang lebih kecil dan cetakan khusus. Bagian rahang kunci pas disesuaikan sampai pas banget dengan ukuran mur. Gagangnya ditarik sampai panjang dan ketebalannya sesuai. Setiap pukulan itu penting banget, bahkan pergeseran sepersekian milimeter aja bisa bikin alatnya rusak. Pengecekannya nggak ada hentinya. Para master menggunakan template sepanjang lebih dari 2 meter. Bila untuk ngecek ketebalan, penggaris untuk memastikan permukaannya rata. Di tahap ini, benda kerjanya dipanaskan dan didinginkan beberapa kali lagi. Setiap siklus membantu menghilangkan tegangan internal dan menyempurnakan bentuknya. Timnya bekerja seperti satu mesin, yang satu memukul, yang kedua mengontrol bentuk, yang ketiga memastikan logamnya nggak kepanasan dan mulai kehilangan strukturnya. Ini bukan sekedar kerja fisik, tapi keahlian yang sesungguhnya. Mata pandai besi bisa melihat apa yang nggak bisa dilihat alat. Ketidakseimbangan yang edva terlihat, penebalan ringan, kelengkungan mikroskopis. Terus ada proses perlakuan panas. Ini salah satu tahap paling krusial banget. Kunci dipanasin sampai 1000 derajat Celcius. Habis itu langsung dicelup ke bak oli raksasa. Momen pencelupannya itu keren loh. Olinya langsung mendidih, ngebul gede banget sampai ruangan kayak berkabut beberapa detik. Ini bikin logamnya jadi keras dan tahan banting, tapi sekaligus rapuh. Makanya langsung setelah pengerasan mereka lakuin tempering. Dipanasin lagi sampai beberapa ratus derajat terus didinginkan pelan-pelan. Berkat ini logamnya dapat keseimbangan pas antara keras dan fleksibel. Selama proses ini, bajanya literally bernapas nih. Kelihatan banget gimana dia berubah warna dari merah ceri ke biru gelap terus akhirnya abu-abu baja. Dan tiap perubahan warna bikin dia makin siap buat nahan beban gila-gilaan. Pembuatan satu kunci gede kayak gini butuh beberapa minggu, kadang sampai 3-4 minggu. Tergantung seberapa ribet pesanannya dan ukuran barangnya. Kebanyakan waktu kepake buat pemanasan dan pembentukan kasar yang dilakukan bertahap. Dengan pemanasan ulang dan pendinginan berulang biar nggak muncul retak. Setelah proses pemanasan, mulai deh tahap penghalusan dan poles. Para pandesi pakai roda abrasif gede banget sama mesin fresh buat bikin kunci jadi mulus dan presisi dimensinya. Pertama-tama mereka ngilangin lapisan kasar hasil pemanasan. Logamnya di bawahnya kinclong baja segar gitu. Terus pegangannya dipoles. Bagian mulut kunci disesuaiin sama ukuran mur.
Tiap milimeternya dicek pakai template. Gila sih, berapa lama waktu yang dihabisin buat detail-detail kecil yang sebenarnya nggak kelihatan. Pinggiran yang dibulatkan supaya nggak ada duri-duri tajam. Chamfer di sudut mulut kunci. Permukaan yang paralel sempurna. Yang penting di sini bukan cuma akurasi doang, tapi urutan kerjanya juga. Soalnya ini nentuin seberapa andal alat ini dan keamanan orang yang bakal pakainya nanti. Pas kuncinya udah jadi, langsung dibawa ke meja uji. Dikencengin di baut-baut jumbo dan langsung dicek gimana logamnya bereaksi sama beban super berat. Para insinirnya ngontrol deformasi, ngukur bengkokan, nyari retak mikro pakai scanner ultrasonik. Bebannya dinaikin bertahap, dari yang paling ringan sampai beban maksimal bahkan lebih, buat mastiin kekuatan cadangannya cukup. Pas lagi nonton prosesnya nih, benar-benar susah lepas mata dari transformasi sepotong logam jadi alat yang powerful dan presisi. Di tahap akhir, para ahli beralih ke bagian yang dari luar kelihatan simpel, tapi sebenarnya super krusial banget, melindungin logam dan nyiapin alat buat dipakai. Setelah berminggu-minggu ngetempa, manasi, ngegosok dan ngepolis, baja masih rentan sama faktor luar. Udara, kelembapan, bahkan sisa minyak dari tangan bisa bikin korosi. Dan buat alat segede ini artinya resiko retak, bengkok, sama hilang presisinya. Para ahli mulai dengan ngasih lapisan pelindung khusus ke seluruh bodi logam kunci pas. Ini bukan cat biasa loh. Mereka pakai komposisi anti korosi dan pernis yang nembus ke pori-pori mikrobaja, terus ngebentuk lapisan pelindung yang kuat. Lapisannya harus tahan benturan dan kontak sama cairan agresif yang bakal dihadapin alat ini di pabrik. Mereka kerja pakai kuas dan spray gun, pastiin lapisannya nempel rata ke seluruh permukaan, termasuk bagian dalam mulut kunci dan area pegangan yang susah dijangkau. Kalau lapisannya nggak rata atau ada bagian yang kelewat, ya disitulah nantinya bisa mulai karatan. Dan semua kerja keras bisa jadi sia-sia banget. Setelah lapisan pelindungnya selesai, gagang alatnya dicat pakai cat khusus. Ini bukan cuma buat bikin kunci kelihatan keren aja loh. Catnya itu fungsinya buat bikin pegangan lebih enak, biar tangan nggak slip. Plus melindungi permukaan dari goresan sama kotoran pas dipakai. Buat kunci sebesar ini, mereka pakai cat yang tahan beban mekanis tinggi, perubahan suhu ekstrim, dan kontak sama oli atau pelumas yang biasa dipakai di pabrik. Biasanya dicat 2-3 lapis nih, tiap lapis dibiarkan kering dulu, biar hasilnya tebel dan awet. Habis dicat, lapisannya dibiarkan kering secara alami, prosesnya bisa sampai sehari penuh. Terus dicek kerataan catnya pakai alat khusus yang digesekin ke permukaan. Tahap ini kelihatannya cuma buat estetika doang, tapi sebenarnya super krusial. Kualitas cat ini nentuin umur kunci, keamanan saat dipakai, dan akurasi saat muterin mur-mur gede. Baru setelah semua tahap perlindungan selesai, alat ini bisa dibilang benar-benar siap. Mereka kemas dalam kotak kayu khusus dengan lapisan empuk, biar lapisannya nggak rusak waktu dikirim. Terus baru deh diantar ke pembeli. Selama tur pabrik ini, gua terus kagum gimana logam di tangan orang-orang bisa berubah jadi benda yang mampu muterin mur seberat ratusan kilogram, tapi tetap presisi dan terkendali. Dari bahan mentah yang masih panas banget sampai produk jadi yang udah dilapisi cat. Tiap langkahnya penuh sama keahlian, kerja fisik yang berat, dan pemikiran engineering. Kunci-kunci kayak gini bisa dipakai puluhan tahun, dan setiap kali teknisi pegang gagangnya, dia ngandalin keselamatannya ke alat ini. Ini tempat di mana skala diukur dalam meter dan ton. Hari ini kita ada di tempat yang nggak banyak orang tahu, tapi tanpa ini, dunia modern bakal lumpuh. Gue lagi berdiri di depan kompleks gede banget, tempat mereka bikin TNT, bahan peledak yang bisa ngancurin batu karang di tambang, ngeluncurin roket ke angkasa,
dan kalau perlu buat ngelawan musuh. Di sini baunya campuran kimia, logam, sama kekuatan industri yang bikin merinding. Areanya luas banget, ratusan meter ke segala arah, dinding beton, pipa-pipa, tangki-tangki, dan di atas semua itu suara dengung reaktor yang pelan tapi nggak pernah berhenti. Yuk kita jalan-jalan bareng, gue baru aja dapat izin masuk nih, dan sekarang kita mau masuk ke pabriknya. Siap-siap ya, bakal panas. TNT atau trinitrotoluena udah ada sejak abad ke-19 pas para kimiawan mulai eksperimen sama toluena, cairan bening yang didapetin dari batu bara atau minyak bumi. 166 tahun lalu, seorang kimiawan Jerman bernama Julius Wilbrandt ngehit toluena pakai campuran asam dan jadilah kristal kuning yang bisa meledak dengan kekuatan super gede. Sejak saat itu, TNT jadi rajanya bahan peledak. Stabil, kuat, nggak bakal meledak cuma karena kebentur atau kena api. Harus pakai detonator. Lo bisa jatuh-jatuhin, dipanasin, bahkan ditembak pakai senapan. Dan nggak bakal terjadi apa-apa sampai detonatornya diaktifin. Nah, kepastian inilah yang bikin TNT jadi bahan yang nggak tergantikan. 1 gram TNT itu jadi standar ukuran kekuatan ledakan buat bandingin semua bahan lainnya. Di sini, di pabrik semuanya dimulai dari tangki gede banget berisi toluena. Cairan ini masuk ke reaktor, wadah raksasa dari baja stainless chromolybdenum. Soalnya baja biasa bakal digerogoti asam dalam hitungan minggu aja. Ke dalamnya dipompa campuran asam nitrat dan asam sulfat, konsentrat yang bisa melehin sarung tangan. Suhu di reaktor dijaga sekitar 90-100 derajat Celcius. Cukup buat reaksinya jalan, tapi nggak sampai lepas kontrol. Proses nitrasinya bertahap, dari beberapa jam sampai beberapa hari. Pertama jadi mononitrotoluena, terus dinitrotoluena, dan akhirnya trinitrotoluena, alias TNT beneran. Di setiap tahap, 1 gugus nitro nempel lagi ke molekul toluena. Dan tiap langkahnya bikin zat ini makin gampang meledak. Asamnya disirkulasi dalam sistem tertutup, soalnya mereka regenerasi dan pakai ulang, bukan dibuang gitu aja ke tanah. Operator pakai baju khusus nawasin sensor, tekanan, suhu, konsentrasi, semuanya harus terkontrol karena sedikit aja meleset, reaksinya bisa ngaco. Dari reaktor, campurannya masuk ke pendingin. Pipa-pipa panjang berliku, tempat TNT panas mengkristal. Habis itu, tangki pengendapan. TNT yang berat mengendap ke dasar, sementara asam yang ringan dialirkan keluar. Hasilnya massa seperti jelly. TNT mentah masih basah kena asam. Ini dicuci pakai air panas sekitar 70-80 derajat Celcius buat netralkan sisanya. Airnya diganti 3 kali. Aliran pertama kuning kena asam. Yang kedua keruh, dan yang ketiga udah bening kayak air mata. Air bekas pakai nggak langsung dibuang gitu aja. Mereka netralisinya pakai kapur di kolam-kolam, disaring lewat lapisan pasir setebal sekitar 3 meter. Baru deh dikirim ke instalasi pengolahan. Ekologinya dijaga banget, soalnya asam itu racun buat semua makhluk hidup. Sementara itu, kristal-kristalnya dibongkar. Masanya udah padat sih, tapi masih basah sekitar 6-10%. Sekarang tahap pengeringan, salah satu tahap paling menarik nih. Ruang pengering vakum, tempatnya penuh sama drum-drum rotor yang dengungnya kenceng, masing-masing diameternya sekitar 2 meter. Trotilnya dimasukin ke sana per porsi 90 kg. Drumnya ditutup, udaranya dipompa keluar sampai tekanannya sekitar 100 mm merkuri, terus dipanasin sampai 55-60 derajat Celcius. Kipas-kipasnya niupin udara hangat di dalam, drumnya muter, kristal-kristalnya kebalik-balik, keringnya rata, nggak nempel ke dinding. 2 jam, keluarlah bubuk kuning bersih dengan kelembapan cuma 0,5%. Tanpa tahap ini, trotil bakal gumpal atau jadi nggak stabil gara-gara lembab.
Warna bubuknya dari kuning muda sampai oranye tua tergantung seberapa murni. Nah, di sini keluar produk kualitas tertinggi, 98% zat murni. Terus granulasinya, bubuknya dibasahin dikit terus dipres jadi briket seukuran korek api dengan tekanan sekitar 200 atmosfer. Briketnya keluar keras banget kayak batu. Habis itu dipecah-pecah pakai mesin penghancur yang putarannya 6000 rpm. Ngubah briket jadi granul diameter 1-3 mm. Kenapa harus granul? Soalnya lebih gampang dikemas, nggak berdebu dan meledaknya merata. Debunya disedot pakai ventilasi karena kalau ngehirup TNT bahaya buat diri sendiri. Granulnya dimasukin ke kotak kedap udara 45 kilo. Ini standar buat tambang sama militer. Tiap kotak dicek kelembapannya, nggak boleh lebih dari 0,7%. Kalau nggak, TNT-nya bakal berkeringat dan jadi sensitif. Ada juga bentuk khusus buat muatan bawah air. Di situ butiran dicampur sama parafin biar nggak basah. Kotak-kotaknya disegel, dikasih label per batch, terus masuk gudang. Dari sini, TNT bakal dikirim ke tambang terbuka, tambang bawah tanah, sama militer. Satu kotak aja cukup buat ngeledakin 200 ton batuan. Sekarang soal keamanan, soalnya tanpa ini mereka nggak bakal kerja sehari pun. Pabriknya dibagi jadi zona-zona. Reaktor-reaktornya ada di bunker beton yang jaraknya aman satu sama lain. Di antara mereka, penghalang anti detonasi setinggi sekitar 15 meter dari beton bertulang. Logikanya simpel, kalau satu reaktor meledak, penghalangnya bakal meredam gelombang kejut dan nggak bakal biarin detonasi nyebar ke yang sebelahnya. Nggak boleh ada api terbuka, nggak boleh ada percikan, bahkan HP pun harus diserahin pas masuk. Listriknya yang tipe anti ledakan, lampunya dalam casing kedap udara. Personelnya pakai baju anti statis, sepatu dengan sol konduktif, supaya listrik statis nggak bikin percikan. Tiap 5 menit, cek sensor buat deteksi kebocoran gas. Shower darurat sama alat pemadam CO2 ada di mana-mana. Pernah ada insiden nggak? Di abad ke-19, ledakan bisa ngeratain pabrik satu gedung. Tapi sekarang, nol kejadian dalam 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena otomasi. Komputer langsung matiin reaktor dalam hitungan detik kalau ada anomali sedikit aja. Satu operator dari panel bisa ngawasin 10 proses sekaligus. Bandingin sama pabrik zaman dulu. Dulu semua manual, TNT dikemas pakai tangan kosong. Ledakan tuh udah kayak langganan. Sekarang, robot manipulator, sensor, kamera. Evolusi banget. Kita intip labnya yuk. Di sini mereka tes tiap batch. Sampelnya dimasukin ke ruang bom, tabung baja dinding tebel. Mereka ledakin beberapa miligram, terus ukur kecepatan detonasinya, sekitar 6.900 meter per detik. Kalau kecepatannya di bawah standar, berarti ada campuran atau struktur kristalnya bermasalah. Habis itu cek stabilitasnya. Dipanasin sampai 93 derajat Celcius. Dijatuhkan dari ketinggian 3 meter. Nggak boleh retak atau meledak. Terus, ada tes sensitivitas gesekan. Silinder ini diputar selama 6 jam. Kalau nggak meledak, berarti aman. Laboran ngecek kemurniannya pakai kromatograf. Nggak boleh ada campuran toluena atau asam sama sekali. Produksinya gede banget nih, 1000 ton per bulan. Energinya dari turbin gas dan kettle uap mereka sendiri. Limbahnya, asamnya diregenerasi, toluena didistilasi ulang, terus balik lagi ke siklus produksi. Filter di cerobong asap setinggi 60 meter, air limbahnya dibersihkan sampai bening banget. Desa terdekat jaraknya 16 km, jadi tetangga nggak ada yang komplain. Fakta menarik, TNT nggak cuma buat diledakin loh, dia bisa dicairin di suhu 82 derajat Celcius. Jadi cair kayak lilin panas, terus dituang ke cangkang peluru. Atau dicampur sama komponen lain buat bahan peledak plastis. Di tambang batu, 1 ton TNT bisa ngeledakin batu sebesar rumah 3 lantai. Di pertambangan, nggak bakal bisa bikin terowongan sepanjang 1,5 km tanpa ini.
Di militer, jadi bahan dasar torpedo, ranjau, sama bom pesawat. Gue lagi ada di ruang granulasi nih, dengar suara mesin pres yang ngebas, terus lihat butiran-butiran kayak pasir emas gitu ditumpah ke dalam kotak. Udaranya sih bersih, tapi baunya khas banget kayak kimia. Pasti familiar buat yang pernah main ke pabrik sejenis. Disiplinnya ketat abis di sini. Shift 8 jam, semua gerak harus sesuai prosedur. Tiap langkah dipantau kamera. Orang-orang di sini mirip tukang emas loh. Cuma bedanya mereka nggak ngolah emas, tapi bahan peledak. Pabriknya kayak makhluk hidup deh. Naung, berputar, ngeluarin kekuatan. Trotil itu bukan hal jahat kok. Ini cuma alat. Dia bangun jalan, gali tambang, lindungi negara. Tanpa dia, nggak bakal ada jembatan sepanjang 300 meter sama terowongan di bawah pegunungan. Dari kristal kuning yang pertama kali dibuat 1,5 abad lalu sampai produksi modern yang super presisi pakai robot dan komputer, perjalanannya panjang banget. Tapi intinya tetap sama, ubah kimia jadi kekuatan yang bisa dikontrol.